Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas hadis-hadis dari Jawami'ul Kalim, diambil dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Kalimat-kalimat singkat dari Nabi tetapi memiliki makna yang dalam. Dan siang hari ini kita masuk pada poin ke-15, pergauli manusia sesuai dengan kedudukannya. Kita baca hadisnya dulu. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergaulilah manusia sesuai dengan kedudukannya. Hadis ini sebenarnya juga dicantumkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, tapi tidak disebutkan sanadnya. Tetapi Abi Dawud mencantumkan dalam sunannya dengan lafaz dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nas manazilahum, pergauli manusia sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini seperti Syekh Albani dalam silsilah ad-dhaifahnya, tapi juga ada yang mensahihkannya. Taib, kita akan membahas kandungan daripada hadis anzilun nasa manazilahum, pergauli manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya hadis ini ada kisahnya. Kisahnya disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dari Maimun ibn Abi Syabib. Maimun ibn Abi Syabib ini menceritakan, jadi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin satu hari lewat orang yang meminta-minta. Jadi ada orang susah datang kemudian meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha, mungkin semacam makanan. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian memberi makanan itu, tetapi ya makanan biasa yang dimakan manusia. Kemudian setelah itu lewat pula orang lain yang memiliki kedudukan, yang memiliki pangkat dan terhormat. Tiba-tiba oleh Aisyah radhiyallahu anha
diberikan tempat yang baik dan dijamu dengan cara yang baik. Seolah-olah Aisyah membedakan di sini. Dia ngasih ke pengemis ala kadarnya makanan biasa, tapi kepada orang yang dihormati malah dijamu dengan sangat baik. Jadi ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau beda-bedakan orang? Disinilah kemudian Aisyah radhiyallahu anha bersabda, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, anzilun nasa manazilahum, pergaulilah manusia sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan derajatnya. Begitulah Islam mengatur dalam bab muamalah itu. Jadi ibu harus paham, tidak semua sama pergaulan kita dengan mereka. Ada orang-orang yang khusus dan ada orang-orang yang umum. Ada orang yang harus diperlakukan dengan cara sangat hormat, ada yang diperlakukan ya biasa saja. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling cerdas bagaimana memperlakukan manusia, hatta kepada orang kafir sekalipun. Lihat bagaimana surat-surat Nabi SAW ketika berdakwah kepada para pembesar-pembesar negara kafir. Contoh saja surat yang dilayangkan kepada Herakli. Isi suratnya gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh ila Herakli adhimir Rum. Ini surat dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, ditujukan kepada Herakli, pembesar Romawi. Padahal Herakli ini masih kafir, tapi di dalam surat itu Rasul menghargai, tetap menyebut dengan kata-kata adhimir Rum, pembesarnya Romawi, rajanya Romawi. Disebutkan detailnya tuh. Begitu juga ketika memberikan surat kepada Raja Persia, disebutkan gelarnya Adimul Furus, kan gitu ya, pemimpin Persia, orang yang paling mulia di Persia. Jadi tidak mentang-mentang dia seorang nabi kemudian langsung kirim surat mau masuk Islam atau enggak gitu. Tetap orang yang disuratinya itu dimuliakan sesuai dengan kedudukannya, karena yang disurati raja ya dipuji kerajaannya. Sebaliknya, kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi SAW satu hari datang seorang pembesar Ghatafan, masih musyrik orangnya. Ada yang mengatakan munafik, orangnya keras dan perangainya itu buruk sekali. Dia berteriak-teriak di luar rumah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apa kata Nabi? Bi'sa akhul ashir, katanya. Seburuk-buruk manusia adalah dia. Seburuk-buruk manusia adalah dia. Tiba-tiba orang itu masuk ke rumah Nabi SAW, tapi Nabi SAW justru ramah dengan orang itu. Padahal sebelumnya dia mengatakan kepada Aisyah, tidak ada manusia yang paling buruk selain dia. Tapi ketika orang yang dianggap buruk oleh Rasul masuk ke rumahnya, Nabi malah memuji dia, malah kemudian bercanda dengan dia, tersenyum kepada dia, menjamu dia. Setelah pergi, Aisyah heran dan mengatakan, ya Rasulullah, tadi kau bilang tidak ada manusia yang paling buruk kecuali dia, tapi kenapa kau ramah dengan dia? Dari sini Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, mata ahidatni fahashan atau fuhashan, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih, kata Rasul. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, kapan kau lihat aku ini melakukan kekejian? Kapan kau lihat aku melakukan kekejian?
Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir kejahatannya. Artinya Nabi SAW memperlakukan orang itu tetap baik walaupun dia orang jahat. Begitulah Rasul mengajarkan anzilun nas manazilahum, dudukkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Tidak sama kita ini menghormati orang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha tadi kan, ada orang miskin meminta-minta kepada Aisyah, ya Aisyah hanya memberikan sekedarnya. Dia lapar, ya dikasih makan sekedarnya sebagaimana makanan yang ia makan. Maka Aisyah pun memberi makanan kepada pengemis itu, kemudian selesai, pengemis ini pergi. Tapi ketika kemudian yang datang orang yang mungkin dia pembesar kaum, pejabat, orang yang dihormati, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan tempat terbaik menjamunya dan memberikan makanan yang layak. Ketika ditanya, kok kau beda-bedakan yang pertama dengan yang kedua wahai Ummul Mukminin? Maka Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, karena aku mendengar Rasul bersabda, anzilun nasa manazilahum, pergauli manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita pun sama. Jadi kalau umpamanya ada tamu nih Bu ya datang ke rumah, ya itu dibedakan. Kalau tamunya orang-orang biasa saja kan itu, ya kita jamu sebagaimana layaknya dijamu. Tapi kalau tamu itu ya mungkin pejabat, kemudian juga orang yang punya kedudukan, ya wajar kita beri jamuan yang lebih mewah kan gitu, karena dia takut tersinggung. Kita kan bukan hendak membeda-bedakan orang, tidak. Tapi Rasul yang mengatakan pergauli manusia sebagaimana kedudukannya. Kita ingin mengambil hati, ingin melembutkan orang. Kan tidak mungkin kita samakan pergaulan kita dengan penguasa dengan pergaulan kita dengan orang biasa. Harus dibedakan, dan itu ajaran Islam. Bukan hendak membeda-bedakan manusia, tidak. Tapi bagi kita yang melayani, kita harus membedakan karena supaya kita menghormati orang. Itu yang kemudian dilakukan Aisyah radhiyallahu anha ketika datang pengemis kemudian diberi makan sekedarnya sebagaimana yang ia makan, dengan ketika datang orang berkelas maka Aisyah mendudukkan dan memberi jamuan yang layak. Kemudian Aisyah berdalil dengan hadis Rasul, berilah kedudukan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Walaupun orang kafir. Pamannya ada tamu nih orang kafir ke rumah kita. Dia titelnya tinggi sampai ke doktor, profesor gitu. Ya enggak apa-apa kita sebutkan titelnya. Mau minum apa Pak Profesor? Enggak ada masalah. Ini Pak Doktor ini mau apa nih? Ya, supaya kita hargai. Kita hargai walaupun dia orang kafir gitu maksudnya, supaya dia terhormat, merasa dimuliakan sama kita. Tapi kalau umpamanya dia punya kedudukan kemudian kita samakan, bisa saja kan dia tersinggung dengan kita, itu masalahnya. Begitulah keindahan Islam. Ya, bukan berarti kita hendak membeda-bedakan manusia dengan berdalilkan yang lebih mulia orang yang bertakwa, betul itu. Tapi Rasul juga mengatakan anzilun nasa manazilahum. Hendaklah pergauli manusia itu sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Dan ini menunjukkan agama keadilan dan menghargai manusia. Itu sama dengan hadis Nabi SAW, berilah hak manusia itu sebagaimana hak yang harus mereka penuhi. Makanya di sini mu'alif rahimahullah ta'ala sendiri membagi-bagi manusia. Manusia itu kan ada dua macam. Ya, di sini disebutkan manusia itu ada dua macam. Pertama, orang-orang yang memiliki hak khusus, seperti orang tua, kerabat, tetangga, sahabat, ulama, dan para dermawan, sesuai dengan kebaikan mereka secara umum dan khusus. Maka untuk jenis ini, kata pengarang, hendaklah memposisikan mereka sesuai dengan posisinya, yaitu dengan memenuhi hak-hak mereka yang telah dikenal dalam syariat maupun adat kebiasaan, seperti berbakti, menjalin hubungan, berbuat baik, memuliakan, loyalitas, rasa simpati, dan seluruh hak yang mereka miliki. Maka mereka terbedakan dari selainnya dengan hak-hak yang khusus ini. Yang kedua, orang-orang yang tidak memiliki hak khusus,
Hanya saja mereka memiliki hak sebagai seorang muslim dan hak sebagaimana manusia. Maka hak mereka pun bersifat umum, yaitu mencegah gangguan dan juga mudarat dari mereka, baik berupa ucapan, perbuatan. Engkau mencintai kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana engkau mencintai kebaikan tersebut untuk dirimu sendiri. Sebaliknya engkau membenci kejelekan bagi mereka sebagaimana engkau membenci kejelekan tersebut untuk dirimu sendiri. Bahkan wajib mencegah gangguan tersebut terhadap seluruh manusia dan mencurahkan segala bentuk kebaikan yang bisa engkau berikan kepada mereka. Termasuk dalam hal ini juga seseorang bergaul dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi secara umum kaidah ini adalah bentuk akhlak kita. Contoh mamanya, kita dalam keluarga saja kan Bu, ada orang tua, ada saudara, ada ponakan, ada sepupu. Tentu kan kita harus bedakan pergaulan kita, macam mana menghormati orang tua dengan hormati saudara kan? Kan tidak sama. Tentu memuliakan orang tua harus lebih, karena dia orang tua kita kan begitu. Begitu juga ketika kita menghormati orang tua dengan anak-anak kecil kan harus dibedakan. Tentu menghormati orang tua kan harus lebih dibandingkan anak-anak kan gitu. Karena kita harus memposisikan orang sebagaimana posisinya. Karena setiap manusia itu walaupun dia bukan muslim, tapi dia selama manusia punya hak dimanusiakan, walaupun orang gila. Sekalipun orang gila. Lihat Nabi SAW ketika ada seorang wanita, dia ada sedikit penyakit gilanya, ayan. Jadi kalau kumat itu wanita ini suka guling-guling dan auratnya tampak. Jadi kalau lagi ingatnya ya dia ingat, tapi waktu gilanya datang penyakitnya dia nggak sadar, guling-guling akhirnya terbongkar auratnya. Wanita ini datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau datang penyakit saya tidak sadar. Terkadang auratku terbongkar-bongkar, manusia pun melihatnya. Berdoalah kepada Allah agar penyakit saya disembuhkan. Tapi Nabi SAW mengatakan, baik, saya akan berdoa kepada Allah supaya penyakitmu disembuhkan. Akan tetapi kata Rasul, wala in sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau sabar, engkau dapat sorga. Milih mana? Milih sembuh penyakitmu atau sabar dan kau dapat sorga? Rupanya wanita ini memilih sorga, tidak memilih kesembuhan. Tapi dia mengatakan, ya Rasul, biarlah, gak apa-apa, penyakitku ada dalam badanku, tapi tolonglah kalau datang penyakitku, janganlah Allah singkapkan auratku, itu saja. Lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang yang punya kebutuhan khusus kan, orang yang tidak berakal, yang mungkin orang gila. Karena walaupun orang itu tidak punya kedudukan secara pangkat, jabatan, titel dan lain sebagainya, selama dia manusia, maka kita wajib memanusiakan manusia. Karena Rasul mengatakan, anzilun nas manazilahum. Contoh kemarin rame-rame kan di permulaan konflik Palestina dengan Israel itu, ada sebagian yang mengatakan, tidak usah kita bantu Palestina katanya. Kenapa? Karena itu kan biang keroknya orang-orang Hamas katanya. Kemudian Hamas ini dihubung-hubungkan dengan orang-orang Syiah. Itu kan orang-orang Syiah katanya. Biarkan saja. Orang ini tidak paham dengan hadis ini. Yang terjadi di Palestina hari ini, ya mungkin awalnya dari Hamas. Tapi lihat kejahatan orang-orang Yahudi Zionis itu, bukan memburu Hamas, tapi kemudian menggenosidakan orang-orang yang ada di Palestina. Mau membumi hanguskan, mau menghilangkan ras yang ada di sana. Maka kita sebagai saudara mereka di sini, kita bangkit. Jangan lihat Hamasnya. Kalau memang mereka alergi dengan Hamasnya, lihat bahwa orang-orang Palestina itu saudara kita seiman. Sekalipun mereka bukan saudara kita seiman, tapi kalau kemudian nyawa mereka dihargai murah tanpa mereka salah apapun, kemudian mereka dibantai, selama mereka manusia, maka tetap kita harus menolong mereka selama mereka manusia.
Karena ada hak dalam Islam itu memanusiakan manusia. Anzilun nas manazilahum, berikan kedudukan mereka sesuai dengan kedudukannya. Dan lebih jauh daripada itu, maksud hadis ini juga adalah berikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Contoh umpamanya, Nabi SAW ketika bicara soal pekerja, umpamanya kita bangun rumah, kita sewa tukang, atau ibu mungkin punya usaha jual kue, kemudian ada pembantu, ngerekrut karyawan ikut membantu. Kemudian mungkin ibu punya usaha apa, ngerekrut karyawan. Yang jelas kita punya pekerja yang bekerja kepada kita. Maka Nabi SAW mengatakan, u'tul ajir ajrahu qabla an yajifa irqahu. Kata Nabi SAW, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering di badan, kata Rasul. Berikan mereka upah yang layak dan yang pantas, ya kan itu. Kalau memang perjanjiannya dia bekerja 1 hari dari jam 8 pulang jam 5 dengan gaji umpamanya harian atau bulanan, sebelum kemudian keringatnya kering kita wajib memberikan upahnya. Itulah makna anzilun nasa manazilahu. Posisikan manusia sebagaimana kedudukannya. Jangan kita mendolimi orang. Betapa banyak kemudian majikan mendolimi pembantunya, tidak digaji, dipekerjakan, bahkan sebagian mereka menyiksanya. Itu tidak memanusiakan manusia namanya. Atau dalam sebuah perusahaan mengurangi hak-hak karyawan, padahal perjanjiannya sudah jelas. Di awal dia bekerja sekian gajinya, bekerja dari jam sekian ke jam sekian, tiba-tiba perusahaan membuat aturan yang tidak disepakati bersama, menzalimi para pekerja. Tidak boleh. Anzilun nas manazilahum. Jadi, ataupun mungkin lebih luas daripada itu. Umpamanya ibu seorang penjual, kemudian datang pembeli. Tiba-tiba ibu kurang-kurang takarannya, kurang-kurang timbangannya, kurang-kurang meterannya alias curang dalam dagangan. Akhirnya kemudian merugikan pembeli yang harusnya dapat 1 kilo kurang 1 kilo, yang harusnya dapat 5 kilo kurang 1 kilo. Itu menzalimi, tidak memberikan hak mereka, tidak mempergauli manusia sebagaimana kedudukannya. Kalau mereka pembeli dan membeli sesuatu kepada kita, ya sempurnakan. Jangan sampai kemudian kita kurang-kurang. Makanya Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yushirun. Celaka bagi orang-orang mutaffif yang suka ngurang-ngurang tuh. Kalau dia jadi pembeli, kalau dia jadi penjual dia kurang-kurang, kalau dia jadi pembeli minta pula ditambah. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak mendudukkan manusia pada kedudukannya. Jadi letakkan manusia itu sebagaimana kedudukannya, termasuk hak-hak dalam keluarga. Umpamanya ibu selaku istri, suami sudah bertanggung jawab, memberikan rumah, memberikan gaji bulanan, memberikan nafkah lahir ataupun batin, maka ibu harus paham, berarti kita harus mendudukkan suami di tempat duduknya, di mana dia seorang suami harus dihormati, harus dihargai, berikan haknya juga karena dia sudah memberikan haknya kepada ibu. Itulah meletakkan kedudukan di atas kedudukannya. Tidak boleh pincang. Ibu terlalu menuntut hak kepada suami tapi tidak pernah melaksanakan hak tuntutan suami kepada ibu. Itu tidak mendudukkan manusia pada tempatnya. Jadi kaidah ini berlaku pada semua bab dalam muamalah. Ya. Wabil khusus kalau kita melihat asbab urut daripada hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha membedakan orang sesuai dengan kedudukannya. Maka kita pun sama di masyarakat nih umpamanya, bukan? Di masyarakat ini kan ada RT-nya, ada perangkatnya kan, ada Pak RW, ada Pak RT, ada Pak Lurah gitu, ada rakyat biasa. Tentu ketika kita bermuamalah dengan mereka kan beda caranya. Bukan berarti kita membeda-bedakan manusia, tidak. Ya, karena terkadang takut kemudian kita samakan, tersinggung orang itu. Makanya wajar kita bedakan, oh ini orang ini punya kedudukan nih, berarti saya harus bersikap seperti ini. Orang ini orang biasa saja, berarti saya harus bersikap seperti ini tanpa meremehkan mereka. Nah, itu berlaku dalam Islam. Ya, termasuk pamannya ibu di sebuah acara jadi moderator lah. Kan tamu-tamu yang datang itu kan macam-macam kan Bu. Ya kita hormati.
Pamannya mereka yang harus maju tampil itu atau yang hadir di acara itu mungkin punya titel, entah mungkin LCMA, doktor, profesor atau apa gitu ya, atau dia berhasil di bidang apa yang manfaatnya kepada manusia, sebutkan titel-titelnya itu tidak apa-apa. Yang terhormat Bapak Insinyur, Doktor Andes, Profesor, LCMA, MSSS, semualah itulah titel-titel tuh. Nggak apa-apa, sebutkan. Ya, untuk menghormati orang itu kan begitu. Supaya orang itu senang dan bangga, dihormati dia duduk di situ tuh. Ya, pamannya dia punya usaha yang manfaat untuk manusia, kita puji dia, tidak masalah. Ini kepada yang terhormat Bapak Anu, Bapak ini seorang begini. Itu namanya mendudukkan manusia pada tempatnya. Sebab terkadang tidak semua orang itu, kalau kita panggil namanya saja tanpa menyebutkan detailnya, dia senang duduk di situ. Jangan-jangan kapok diundang lagi tak mau kan itu. Sekali aja lah di situ. Saya ini sekolah tinggi-tinggi gak dihormati katanya. Padahal hanya titelnya aja salah sebut atau kurang disebutkan. Kadang-kadang ada orang tersinggung oleh dia orang awam. Tapi kalau mungkin dia orang yang sudah hijrah, buat apalah titel. Enak kita ngadapi orang kayak gitu. Lah ada di masyarakat itu harus disebut pula titelnya itu. Kalau enggak nggak mau dia. Jadi makanya itu dalam rangka ulfah namanya, supaya melembutkan hati orang itu, merasa dihargai, merasa dihormati, merasa tersanjung loh bahasanya, bahasa kita. Itulah makna angzilun nas manazilahum. Ya, sekali lagi bukan untuk membeda-bedakan manusia, tidak, tetapi demi menghormati dan menghargai, maka dudukkan manusia sebagaimana kedudukan mereka. Ini diantara makna hadis yang disebutkan di sini. Taib. Kemudian di sini di antara syarah daripada pengarang rahimahullahu taala, beliau memberikan contoh juga seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga saudaranya Harun ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Siapa yang tidak kenal Firaun? Bengis orangnya, jahat orangnya, dia suka membunuh, berdarah dingin, bertangan besi kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Musa, seolah-olah Allah ingin katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, pergaulah Firaun sebagaimana kedudukannya. Dia seorang raja. Makanya Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas, maka bicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dengan lemah lembut itu dia sadar dan takut. Lihat, menghadapi Fir'aun saja Allah suruh lemah lembut kita. Padahal sudah jelas si Fir'aun itu siapa, orang jahat kan itu ya, sejahat-jahatnya manusia. Tapi begitulah Islam mengajarkan kepada kita angzilun nas manazilahum. Ya. Kemudian juga di sini termasuk dalam hal ini pula memerintahkan anak-anak kecil agar melakukan perbuatan baik dan melarang mereka dari perbuatan buruk dengan sikap lemah lembut dan cara menarik hati mereka. Jadi mu'alif mencontohkan termasuk juga kita menggauli anak-anak kan Bu. Pamannya anak ini karakternya berbeda. Pamannya ibu punya anak 5. Kan beda-beda itu karakternya Bu. Ada yang dilembuti enak, ya. Ada yang tidak bisa dilembuti, dikerasi baru bergerak. Ya, nggak apa-apa, sesuaikan karakter anak itu. Ada yang bergerak setelah dapat hadiah, kalau nggak dapat hadiah tak mau bergerak, tidak masalah. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan pamannya, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wa muruhum wahum wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun, kalau tidak mau boleh memukul di usia 10 tahun. Pamannya kita memerintahkan anak di usia 10 tahun untuk salat. Oh ini degil nih, tidak bisa ini. Kecuali kerasi, ya, karena biasa dikerasi mau dia. Oh yang satu tidak bisa dikerasi Ustaz, itu tak mau, lembuti. Oh yang satu tidak bisa Ustaz, itu harus dikasih hadiah. Kasih hadiah, apa susahnya? Ya, yang penting pergauli manusia itu sebagaimana kedudukannya, walaupun kepada anak-anak kan itu. Ya, begitu juga berkomunikasi suami kepada istri, istri kepada
suami, itu kan ada komunikasi. Oh, suami saya kayak gini, kenapanya nggak bisa, harus kayak gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu, harus kayak gini. Ya gini gitu aja jadinya kan. Artinya bahwa harus pandai-pandai menyikapi manusia dan harus paham karakter orang. Makanya dalam ilmu dakwah sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbik ud'u ila Allah bil hikmati wa gimana itu? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hendaklah kita berdakwah itu ala basirah. Ala basirah itu artinya di atas basirah pengetahuan. Lah salah satu makna basirah adalah kita mengetahui orang yang akan didakwahi. Yang didakwahi itu siapa? Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman dan juga Abu Musa al-Ash'ari, Rasul sudah berpesan kepada Mu'ad, hey Mu'ad, di Yaman itu yang kau temui bukan orang Muslim, tapi yang kau temui itu ahli kitab. Ahli kitab itu punya ilmu. Maksudnya yang kau temui itu kalau enggak Yahudi Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan ya kepada Mu'ad dan Abi Musa al-Ash'ari tentang fikih dakwah. Ini orang yang kau datangi ini bukan orang biasa. Kau akan berdakwah kepada ahli kitab. Rasul mengajarkan supaya meletakkan manusia sesuai dengan kedudukannya, posisinya. Contoh umpamanya di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Hati-hati kalau kau jadi petugas zakat, kemudian mau mengambil zakat ternak umpamanya, jangan asal ambil, karena ternak itu terbagi 3. Ada yang merupakan harta yang paling mahal bagi peternak, mungkin dia pejantannya, atau mungkin harta yang paling rendah, mungkin kambing-kambing sakitnya. Ada yang tengah-tengah. Kata Rasul, ambil yang tengah-tengah. Ya, jangan ambil yang merupakan harta kebanggaan orang itu. Pemanya kambing pejantannya diambil. Ataupun karena ini zakat untuk Allah, jangan pula yang paling jelek, tapi ambil yang tengah-tengah. Kemudian Rasul mengatakan apa? Fattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doa orang yang kau zalimi itu. Karena dengan mengambil asal-asalan pamannya harta yang paling baik yang dicintai pemiliknya kemudian kita ambil, itu zalim. Makanya Rasul mengatakan hati-hati dari doa orang yang kau zalimi itu, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang loh. Ya, lah itulah makna daripada pergauli manusia sebagaimana posisinya. Kemudian juga kata mu'alif rahimahullah ta'ala, demikian pula jabatan sebagai seorang hakim yang dipilih adalah orang yang paling mengetahui tentang syariat dan paling memahami realita yang terjadi. Orang yang memiliki keutamaan lebih dari segi agama, akal dan perangai yang terpuji. Begitu juga kita bedakan. Nih ada acara nih, di situ ada orang biasa, di situ ada ustadz. Tentu ustadz dilebihkan ilmunya dibandingkan orang biasa. Maka kita harus lebih menghormati mereka karena ilmunya, bukan karena orangnya ya, karena dia punya ilmu, hormati. Ya, atau mungkin dia pejabat, ya kita hormati. Ini yang datang pejabat nih, hormati, nggak ada masalah. Bukan nak membeda-bedakan, memang itu ajarannya, dihormati. Ya, ini manda di masyarakat nih aneh kadang-kadang. Makanya sering saya mengelus dada juga kan. Kadang-kadang posisi seorang ustadz yang punya kedudukan tinggi dalam Islam karena punya ilmu, itu kadang-kadang diremehkan di masyarakat ini. Contoh umpamanya di satu yayasan atau satu masjid gitu kan. Kemudian entah rapat apa kumpul di situ pengurus-pengurus, termasuk ustadz-ustadznya, termasuk muhsininnya. Kadang-kadang pengurus-pengurus itu lebih mementingkan muhsinin dibandingkan ustadz tuh. Alasannya ustadz kan bisa diganti, cari lagi. Muhsin ini susah cari katanya. Kan naudzubillah tuh. Kayak gitu kan. Itu kan menghina namanya. Dia tidak mendudukan manusia di posisinya dia. Seolah-olah dunia lebih mulia dibandingkan akhirat kan. Ini kan aneh orang kayak gini nih. Ya, makanya inilah pentingnya di sini tahu tentang adab. Ini kan kitab adab. Ini kadang-kadang banyak orang yang sudah ngaji tak tahu adab nih. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan anzilun nas manazilahum. Termasuk kata beliau, dalam hal ini juga seseorang bergaul dengan manusia sesuai dengan kedudukannya. Orang yang lebih tua memiliki hak untuk dimuliakan dan dihormati, sedangkan terhadap yang lebih muda dengan cara dikasih sayangi dan dilembutkan sesuai dengan keadaannya. Juga sama, lihat bagaimana kisah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dikisahkan ketika masuk Islamnya ayahanda Nabi SAW, namanya Abu Quhafah. Jadi Abu Quhafah itu mau masuk Islam dia.
Diantar sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha menghadap Nabi. Abu Quhafa ini sudah tua, buta lagi, ya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbaiat dan masuk Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak suruh aku datang ke rumahmu? Kenapa orang tuamu malah datang kemari? Ini sikap Rasul. Karena Rasul merasa lebih muda dibandingkan Abu Quhafa. Dia memuliakan bapaknya Abu Bakar walaupun belum masih kafir kan. Dia ingin masuk Islam. Tapi kata Rasul, ya Abu Bakar, kenapa kau tidak utus orang biar aku yang datang kepada kamu? Begitu Nabi mengajarkan, karena ingin mendudukan manusia itu di atas kedudukannya. Sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang kepada salah seorang sahabat karena dia tidak keluar rumah, dia segan mengetuk, ditunggunya di teras rumahnya sampai ketiduran, sampai terkena debu. Ketika kemudian tuan rumahnya keluar, dia lihat Ibnu Abbas, kaget kan. Ibnu Abbas itu kan ahli bait keluarga Nabi, ya ponakan Nabi, bukan ponakan lagi, sepupu dengan Nabi kan, anak Abbas tuh, paman Nabi. Apa kata tuan rumah itu? Ya Ibnu Abbas, kenapa kau tidak suruh orang aku datang kepadamu? Kenapa kau datang kemari? Karena saking memuliakan Ibnu Abbas kan. Apa kata Ibnu Abbas? Al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu didatangi, bukan datang sendiri. Aku yang datang kepadamu karena kau yang punya ilmu. Itulah manusia di zaman para salaf itu, mereka betul-betul mendudukkan manusia pada posisinya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula jenis lainnya. Disebutkan demikian pula jenis jabatan lainnya, baik besar ataupun kecil. Sesungguhnya hal tersebut masuk pada firman Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jabatan-jabatan ini termasuk amanah yang paling besar, hingga hendaknya ditugaskan kepada orang-orang yang paling baik menjabatnya. Artinya kalau kita ini menjadi pemimpin, kemudian mau meletakkan orang di jabatan-jabatan itu jangan sembarang. Umpamanya contoh seorang presiden nih, ya. Kan di bawah presiden itu kan ada menteri, macam-macam menteri itu, entah pertahanan, entah ekonomi, entah keuangan, macam-macam kan. Hendaklah seorang pemimpin yang cerdas adalah meletakkan orang-orang yang layak di posisinya. Jangan tidak paham ekonomi diletakkan di menteri ekonomi, atau tidak paham pertahanan diletakkan di menteri pertahanan, atau yang tidak paham di keuangan diletakkan di keuangan. Makanya lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia letakkan Khalid ibn Walid sebagai panglima perang. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak setuju. Kenapa tidak Abu Ubaidah saja? Alasan Umar, karena Abu Ubaidah itu lebih senior dari keislamannya. Sementara Khalid ini baru masuk Islam setelah 20 tahun Rasul berdakwah. Artinya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini adalah sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Kan dia pantas menjadi pemimpin karena keislamannya sudah dalam. Lah Khalid itu orang baru setelah 20 tahun masuk Islam, kok diangkat pula kan itu. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Umar, Khalid punya kemampuan berperang yang tidak saya miliki dan tidak pula kamu miliki, katanya. Akhirnya Abu Bakar tetap memakai Khalid dan tidak mau memakai Abu Ubaidah. Sampai meninggalnya Abu Bakar, baru Khalid dipecat oleh Umar dan digantikan Abu Ubaidah. Tapi Umar memuji Abu Bakar dan mengatakan, sungguh aku memuji Abu Bakar karena kecerdasannya, dia sanggup menempatkan orang sebagaimana kedudukannya. Abu Bakar tahu orang ini pantas di sini, letakkan di situ, pantas di sini, letakkan di sini. Ini pun termasuk anzilun nas mana zilahum. Letakkan manusia itu sebagaimana posisinya, gitu maksudnya. Dan termasuk yang dimaksud dalam hadis ini pula adalah perlakuan terhadap seseorang yang berbuat maksiat dan dosa. Barang siapa yang telah ditentukan hukuman atas dosanya oleh syariat berupa hukuman pidana dan yang semisalnya, maka berlakulah hukuman sesuai dengan hukuman syariat tersebut, karena hal itu adalah sumber kemaslahatan. Karena di zaman Nabi ada seorang wanita, anak pejabat mencuri. Di zaman Nabi itu ada seorang anak pejabat mencuri, seorang wanita. Akhirnya sampailah ke telinga Nabi SAW. Kata Rasul, potong tangannya.
Maka masyarakat kabilah itu yang putri pejabat di situ itu mencuri, merasa kasihan karena itu anak pejabat. Akhirnya mereka melobi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu kan orang dekatnya Nabi. Cobalah ngomong sama Usamah, biar Usamah ngomong sama Nabi. Kalau bisa Nabi jangan potong tangannya katanya. Akhirnya Usamah datang kepada Rasul melobikan, ya Rasulullah, wanita itu wanita terhormat, wanita itu anak pejabat, kalau bisa ringankanlah katanya hukumannya. Rasul marah dan mengatakan, hei Usamah, orang dulu hancur kenapa? Karena kalau orang lemah mencuri, hukum pula tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kalau orang yang mulia mencuri, maka hukuman itu tidak ada sama sekali, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, kalau yang mencuri itu putriku Fatimah, tetap ku potong tangannya. Nggak bisa, potong. Itu juga bagian daripada memposisikan manusia pada tempatnya. Kalau memang sudah layak dihukum sesuai dengan hukuman syariat, ya harus dilaksanakan. Mau anak pejabat ke, mau bukan anak pejabat, yang jelas hukuman itu tetap ditegakkan. Itu namanya juga anzilun nas manazilahum. Ya. Termasuk juga di sini kata mu'alif rahimahullah ta'ala, mengejek manusia, mengolok-olok manusia, menjatuhkan kehormatan manusia, menghasut sesama lain, termasuk dalam kemudorotan dan kesusahan yang berkonsekuensi adalah hukuman. Ya, nggak boleh juga kita ini kemudian mengolok-olok manusia, Bu. Umpamanya orang itu pendek, orang itu tinggi, orang itu pesek, orang itu pincang, kemudian kita ejek mereka. Kok dasar si pincang, dasar si picek, dasar si drum, dasar apalah pokoknya ya, dijelek-jeleki fisiknya, itu tidak memanusiakan manusia itu. Sekalipun mereka fisiknya seperti itu, jangan dihina cacatnya, karena itu makhluk Allah. Manusia itu tetap manusia, itu makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita mencela fisik manusia, itu sama dengan mencela yang menciptakannya. Maka pergauli manusia sebagaimana posisinya. Dia manusia, manusia kan manusia. Jangan mencela fisiknya. Dan yang terakhir juga sebagaimana secara tersurat hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa memudaratkan dan menyusahkan orang lain, Allah akan memudaratkan dan menyusahkan. Maka secara tersirat hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa menghilangkan mudarat dan kesusahan dari seorang muslim, Allah akan memberikan kebaikan dan mencegahnya dari mudarat dan kesulitan sebagai balasan yang setimpal, baik itu berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Termasuk juga kita membantu orang, ya, membantu orang-orang yang sulit. Umpamanya ada tetangga kita yang sakit, kita bantu. Ada tetangga kita yang susah, kita bantu. Ada tetangga kita yang sedang mengalami musibah, ya kita hibur. Itu juga namanya memanusiakan manusia, meletakkan manusia sebagaimana di posisi dia, dan akan dapat pahala. Barang siapa yang mengeluarkan manusia dari kesulitan, maka Allah akan mengeluarkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat, kata Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kandungan hadis yang ke-15, letakkan manusia di posisinya. Baik, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada. Taib, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.